Halo guys, gimana nih kabarnya? Semoga semua dalam keadaan oke dan tetap semangat. Pada video kali ini, Mimin akan mengantrikan film yang berjudul 60 Minutes. Film yang berkisah tentang pengorbanan seorang ayah demi menepati janjinya kepada putrinya untuk hadir di hari ulang tahunnya. Namun, karena terlibat di pertarungan ilegal, membuatnya harus berurusan dengan sekelompok orang yang telah bertaruh untuk namanya. Pada akhirnya, perjalanannya pun semakin sulit. Penasaran dengan alur ceritanya? Putar dulu intronya. Sebelum itu, supaya kalian gak ketinggalan antrian-antrian seru dari Antrian Cerita Movie, subscribe dulu dan nyalain juga lonceng notifikasinya. Intro. Film diawali dengan diperkenalkan seorang lelaki gagah dan tampan yang sedang menulis surat yang ditujukan untuk Leonie, anaknya. Dia bernama Octavia Bergman, kita sebut saja Okta. Karena hari ini anaknya sedang berulang tahun, namun dia sangat kebingungan saat menulis surat tersebut. Akan tetapi dia pun dipanggil untuk melakukan pemanasan karena sebentar lagi dia akan melakukan pertarungan dan bertepatan dengan ulang tahun anaknya. Dan ternyata Okta adalah seorang petarung profesional. Kita pun diperkenalkan dengan sahabat Okta yang bernama Kosi, Bruno, serta manajernya yang bernama Paul. Setelah dia melakukan pemanasan, Paul pun memberitahukan bahwa wasit menyuruh mereka untuk segera datang ke arena pertandingan karena sebentar lagi Okta akan bertanding melawan Benko. Namun Okta malah tidak menggubris perintah Paul dan dia ingin menemui Leonie. Pada akhirnya dia pun masuk di suatu ruangan untuk video call bersama Leonie. Setelah beberapa detik menunggu, akhirnya panggilan pun tersambung dengan Leonie. Dan obrolan mereka berdua adalah apakah Okta akan datang di hari ulang tahunnya. Namun Okta mengatakan bahwa dia akan menyelesaikan pekerjaannya terlebih dahulu. Setelah itu dia akan pergi menemui Leonie. Namun obrolan mereka terganggu karena Kosi masuk ke dalam ruangan tersebut. Kosi pun bertanya kepada Okta karena dia tak mendapatkan uang dari hasil pertarungan sebelumnya. Namun Okta tak mengetahui uang tersebut. Akan tetapi Okta malah menunjukkan sebuah foto kucing yang diberi nama Bombay untuk hadiah ulang tahun Leonie dan akan membahas masalah ini nanti setelah pertarungan. Di dalam mobil, Okta mengeluarkan sebuah kertas dengan ucapan selamat ulang tahun. Di saat itu, Paul pun melihatnya dan mengatakan kepada Okta bahwa itu agak formal, karena seakan-akan Paul sedang mengejek Okta. Pada akhirnya, Okta pun marah dan memukul-mukul mobil Paul. Namun, Paul pun menghentikannya karena dia takut mobilnya rusak. Okta pun meminta tolong kepada Paul untuk nanti mengambilkan kue ulang tahun beserta dengan kucing yang sudah dia pesan. Setelah mereka sampai, beberapa meter berjalan, mereka pun bertemu dengan sponsor Okta atau dalam kutip yang mendukungnya yang bernama Chino Winkler beserta saudaranya, kita beri nama Eddie. Di saat mereka sedang berbincang-bincang, di saat itulah Okta pun melihat orang yang akan dia lawan, yaitu Benko. Setelah itu, Okta pun berjalan menuju ruangan ganti untuk bersiap-siap memasang sabuk tangan. Dan Paul pun menyambungkan GPS Okta ke handphonenya. Di saat itu pula, istri Okta yang bernama Mina menelponnya. Karena Okta sudah berjanji akan datang ke ulang tahun Leonie. Akan tetapi, Okta belum bisa datang sekarang karena dia masih ingin melakukan pertarungan. Akibat janji Okta, sampai sekarang Leonie tak mau makan karena masih menunggu kue yang Okta pesan. Istrinya pun sudah muak dengan tingkah Okta. Setelah selesai memakai sarung tangan, Okta pun melempar kursi yang dilihat oleh Paul karena Okta gelisah dengan ulang tahun anaknya.
Dia takut tak bisa menepati janjinya. Paul yang melihat itu, dia pun mulai berbicara kepada Okta untuk memberikan penjelasan dan semangat agar dia cepat mengalahkan Benko agar segera cepat menemui Leoni. Okta pun akhirnya mulai semangat kembali dan menuju ke arena pertandingan. Namun baru sebentar diberikan kata-kata penyemangat dari Paul, Mina pun menelpon kembali. Akan tetapi yang berbicara adalah David. David adalah seorang pengacara dari Mina. David pun menyampaikan sesuatu kepada Okta bahwa Mina ingin meminta hak asuh tunggal atas Leoni dan dia akan mengirimkan dokumennya besok karena bukti-buktinya sudah cukup kuat. Dan Mina pun berkata dia memberikan waktu kepada Okta 1 jam. Dia sudah harus ada di rumah jam 6. Jika dia terlambat maka selesai semuanya. Pada akhirnya dengan terpaksa Okta pun meninggalkan pertandingannya. Dari sinilah perjalanannya akan dipersulit dan film 60 Minutes baru saja dimulai. Okta pun mulai berlari untuk menghindar dari kejaran anak buah Chino. Dia pun sembarang masuk ke dalam mobil yang sudah dipesan oleh seseorang. Dan sopir tersebut akhirnya menuruti perintah Okta dan mulai menjalankan mobil tersebut. Pada akhirnya dia pun berhasil menghindari dari kejaran anak buah Chino. Setelah beberapa saat, Paul pun menelpon. Dia pun mengatakan kepada Okta bahwa keadaan di sini sangat kacau ketika dia meninggalkan pertandingan dan dia masih memiliki kesempatan jika dia kembali. Jika tidak, maka dia akan didiskualifikasi. Namun Okta pun mematikan teleponnya. Dikarenakan ada kemacetan, namun ternyata anak buah Chino masih mengejarnya. Pada akhirnya Okta pun turun dari mobil dan mulai berlari sejauh mungkin. Akan tetapi pelariannya itu pun terhenti karena ternyata Chino pun berhasil mengepungnya. Chino meminta Okta untuk kembali ke arena pertandingan, namun Okta hanya diam. Pada akhirnya Chino pun menyuruh anak buahnya untuk menangkap Okta, tapi jangan sampai melukainya karena Okta masih harus bertanding. Setelah itu, Chino pun berhasil membawa Okta ke dalam mobil. Akan tetapi yang terjadi adalah setelah dia menghabisi Chino dan anak buahnya di dalam mobil tersebut, Eddie pun tak bisa berbuat apa-apa dan dia menelpon seseorang. Di saat itu pula ibu Okta menelponnya menanyakan Leoni karena mereka ingin bertemu dengan Leoni di hari ulang tahunnya. Namun Okta berkata dia akan menelpon lagi nanti. Okta pun mulai menghubungi Paul dan bertanya siapa sebenarnya Chino. Paul pun menjelaskan bahwa Chino sedang bertaruh tapi dengan yang lebih serius, pertandingannya dicurangi. Dan Chino bertaruh 75.000 euro untuk Okta karena dia meminta untuk mengalahkan Benko dalam 3 ronde. Maka dari itu Paul meminta kepada Okta untuk jangan macam-macam dengan mereka. Akan tetapi sebaliknya, seperti yang kita tahu bahwa Okta telah menghajar mereka semua. Dari sinilah Paul pun mulai panik. Setelah itu Okta pun mematikan sambungan teleponnya karena dia melihat anak buah Chino sudah mulai berdatangan. Pada akhirnya Okta pun mulai berlari untuk menghindari mereka semua. Ternyata Okta berlari balik ke tempatnya berlatih dan menyuruh Kosi masuk ke dalam dan mengunci pintu, serta memanggil Bruno dan Anika untuk membantu melawan Eddie dan pasukannya. Setelah Eddie dan pasukannya berhasil masuk ke dalam, ternyata Okta serta kawan-kawannya sudah menunggu mereka. Dan akhirnya pertempuran antara kedua belah pihak pun terjadi dengan sangat sengit. Di saat tegang itu, Okta pun ingin kabur duluan karena dia tak punya banyak waktu. Namun Kosi memanggilnya untuk menanyakan hal ini. Namun Okta ingin segera menemui Leoni. Pada akhirnya Kosi pun meminta bayarannya naik 20% dengan memaksa.
Okta pun menjelaskan kepada Koshi bahwa Mina ingin meminta hak asuh tunggal. Dari sini Koshi pun mulai paham. Dan Okta pun meminta tolong kepada Koshi untuk mengambilkan kue pesanannya untuk Leonie. Pada akhirnya Koshi pun menyetujuinya dan mulai keluar dan melanjutkan perkelahiannya. Setelah itu ternyata Eddie pun mengeluarkan tembakan ke arah atas dan perkelahian mereka terhenti karena Koshi, Bruno, dan Anika takut ditembak. Pada akhirnya Eddie dan pasukannya pun bebas dan melanjutkan pengejaran Okta. Sedangkan Okta sudah mulai kabur dan meninggalkan kawan-kawannya yang sedang melawan Eddie dan pasukannya. Namun lagi-lagi Okta pun mulai terkepung dan dia pun melihat mobil polisi. Dia pun memiliki ide. Setelah dia sampai di mobil polisi tersebut, ternyata ada mobil yang menabraknya. Dan anak buah Eddie pun akhirnya tak bisa berbuat apa-apa. Namun di saat Okta ingin meminta tolong kepada polisi tersebut, malah dia dituduh membahayakan dan dia disuruh untuk mengikuti para polisi tersebut ke kantor terdekat. Apa boleh buat, akhirnya Okta pun mengikuti para polisi tersebut walaupun dia tak memiliki kesalahan. Saat di perjalanan, ternyata Eddie pun tak menyerah mengajar Okta. Dan yang terjadi adalah 185 STBG. setelah tabrakan beruntun tersebut, untung saja tidak ada korban jiwa. Dan Okta pun mulai ditangkap oleh Eddie dengan todongan senjata. Namun Okta pun berhasil merebut senjata tersebut. Dan para polisi tersebut keluar dari mobil itu dan dilihat oleh Eddie. Pada akhirnya Eddie pun takut, lalu dia pun kabur. Begitu pula dengan Okta. Akhirnya dia pun memanfaatkan waktu tersebut untuk berlari menghindari Eddie dan para polisi. Di pelariannya tersebut, Chino pun menghubunginya, namun Okta menolaknya. Lalu Paul pun menghubunginya juga. Dia menyampaikan keadaan Bruno tidak baik dan Anika di rumah sakit dalam keadaan 2 tulang rusuknya patah. Dan Paul juga menyampaikan agar Okta segera kembali ke pertandingan. Jika tidak, uangnya akan hilang. Namun Okta mengelak. Jika belum mulai pertandingan, maka uangnya tak akan hilang. Dari sini terkuak bahwa pertandingan Okta dan Benko adalah ilegal. Dari sinilah Okta pun baru menyadarinya. Dan karena inilah dia dikejar-kejar terus oleh Chino beserta anak buahnya. Setelah Okta mengetahui hal itu, dia pun langsung memutuskan sambungan teleponnya. Setelah itu, dia pun pergi ke toko kue yang dia sudah pesan sebelumnya untuk Leonie. Dan sekaligus menemui Koshi karena ternyata Koshi tak memiliki uang lagi untuk membayar kuenya. Setelah menerima kuenya dan mereka akan beranjak pergi, namun ternyata Eddie sudah berada di tempat toko kue tersebut. Dan Eddie meminta Okta agar segera kembali ke arena pertandingan karena ini adalah kesempatan terakhirnya. Namun Okta memohon untuk memberikan dia waktu bertemu dengan anaknya. Akan tetapi Eddie pun sudah tak tahan lagi dan memukul kue tersebut sampai terlempar jauh. Dari sinilah kemarahan Okta pun mulai meningkat. Dan akhirnya perkelahian pun tak dapat dihentikan. Sampai Okta pun menghajar Eddie tanpa ampun. Setelah dia puas menghajar Eddie, dia pun pergi. Namun Benko pun juga sudah ada di luar dan melihat Eddie sudah babak belur. Pada akhirnya Benko pun mengejar Okta. Di saat Okta sedang berlari, muncullah Rico bersama dengan motor Harley-nya. Dia pun ingin membantu Okta untuk menghindar dari kejaran Benko. Setelah mereka berhasil kabur dari kejaran Benko, Okta pun meminta Rico untuk mengantarnya ke kereta bawah tanah. Setelah Rico mengantarkan Okta di lokasi tujuan, ternyata Rico membohonginya. Pada akhirnya dia pun duduk di sebuah kursi dan tangannya diikat. Setelah itu datanglah sekelompok orang menggunakan mobil dan terlihat seorang wanita tua bernama Danika. Mungkin dia adalah seorang bos besar.
dan Danica duduk berhadapan dengan Okta. Danica pun bertanya kepada Okta untuk siapa dia bekerja. Namun Okta menjawab, dia bekerja untuk dirinya sendiri di tempat seni bela diri. Namun Riko menimpali jawaban Okta karena yang mereka butuhkan adalah tentang Chino. Namun Riko pun disuruh pergi dari sini dan meninggalkan Okta bersama mereka. Setelah itu Danica mengulangi pertanyaan sebelumnya. Namun Okta kebingungan karena dia tak tahu maksud dari pertanyaan itu. Pada akhirnya Danica pun bertanya ke pertanyaan yang kedua. Kenapa Okta tidak bertarung? Okta pun menjelaskan bahwa mantan istrinya, Mina, ingin membawa putrinya pergi. Dan ternyata di sini baru diketahui bahwa Okta dan Mina sudah bercerai. Wanita tua itu pun bertanya lagi, siapa nama anaknya? Okta pun menjawab, Leonie. Setelah itu dia bertanya lagi, nama belakangnya siapa? Okta pun tak mau memberitahukannya. Namun Okta dipaksa oleh asisten sekaligus penerjemah wanita tua tersebut. Jika Okta tak memberitahukan, maka Okta akan dibakar hidup-hidup. Untung saja Danica pun menyuruh asistennya itu untuk menghentikannya. Setelah itu Danica menyuruh asistennya untuk menghubungi Chino dan memberitahukan bahwa mereka telah menangkap Okta. Dan bagaimana caranya agar Chino dapat mengembalikan uang sebesar 500.000 euro. Dan meminta Chino untuk segera datang ke sini, Jalan Plang nomor 8. Maka Chino akan sampai dalam waktu 5 menit. Serta melihat kondisi Eddie yang sangat buruk. Setelah itu ternyata Danica dan asistennya pergi meninggalkan Okta. Dan mereka membiarkan anak buahnya untuk menunggu kedatangan Chino. Pada akhirnya Okta pun mengirim pesan suara kepada Paul untuk menyampaikan bahwa mereka menjebak Chino untuk membunuhnya serta membunuh Okta juga. Namun ketika dia sedang mengirimkan pesan suara tersebut, dia pun diketahui oleh anak buah Danica. Pada akhirnya Okta pun melawan dan mulai berlari dalam keadaan terikat dengan kursi. Dia pun berlari menuju kereta bawah tanah yang tak jauh dari tempatnya diikat. Setelah dia sampai di dalam kereta, orang-orang pun melihatnya dalam keadaan keheranan, dan dia pun meminta tolong untuk membantunya melepaskan ikatannya. Akan tetapi mereka hanya diam dan bengong melihatnya. Namun ada anak kecil yang menunjukkan sebuah video perkelahian Okta dengan Chino dan anak buahnya di jalan. Pada akhirnya anak kecil tersebut mulai membantu melepaskan ikatannya. Setelah ikatannya terlepas, dia pun mulai duduk dan melihat seorang wanita memegang botol air minum. Dan Okta pun mulai mengkode dengan tatapan. Pada akhirnya wanita tersebut memberikan air minumnya untuk Okta. Dan Okta pun mulai meminumnya karena sangat kehausan. Setelah itu Leonie pun menelponnya. Leonie mengatakan jika Okta tak datang maka dia akan memakan kue buatan ibunya saja. Namun Okta menjawab dia akan datang dan sekarang dia sudah berada di dalam kereta bawah tanah. Dan hadiah untuk Leonie sudah dalam perjalanan. Namun Leonie menimpali bahwa Okta berbohong karena ibunya mengatakan bahwa Okta tak akan datang. Pada akhirnya Leonie pun memutuskan sambungan teleponnya. Dan pada saat ini Okta pun masih memiliki waktu 27 menit. Setelah dia sampai dan turun dari kereta tersebut, ternyata Benko sudah menunggunya. Pada akhirnya kejar-kejaran antara keduanya pun terjadi dan sampai masuk ke dalam sebuah klub malam. Kemudian perkelahian antara Okta dan anak buah Benko pun terjadi. Setelah itu Okta pun berlari untuk menghindari Benko. Namun Benko dapat mengejarnya. Dan akhirnya pertarungan kedua petarung tersebut akhirnya terjadi di klub malam tersebut.
Namun di awal-awal pertarungan, Okta sedikit kewalahan. Pertarungan mereka menjadi sangat sengit. Keduanya saling menyerang. Namun di sini Okta yang lebih unggul. Pada akhirnya Okta pun dapat membalikan keadaan sampai mengalahkan Benko. Setelah Okta mengalahkan Benko, Okta pun pergi menuju pintu keluar sambil melihat sedikit luka yang ada di perutnya. Akan tetapi, Okta pun melihat Paul yang sudah datang untuk mencari Okta. Ternyata selama ini Okta baru menyadarinya bahwa Paul mengetahui lokasinya dari GPS yang dia sambungkan sebelum dimulainya pertandingan tadi. Setelah mereka bertemu, Okta pun sangat marah kepada Paul karena dialah yang melacak keberadaannya dan memberitahukan kepada mereka di mana posisi Okta saat itu. Namun Paul pun memberikan alasannya. Karena dia berpikir dari peristiwa kaburnya Okta tadi, Okta mau kembali lagi untuk bertanding. Maka dari itu dia memberitahukan posisi Okta. Dan ketika dia mendapatkan informasi bahwa Okta diganggu oleh mereka, maka Paul pun tak mau memberitahukan informasi lagi. Namun Paul hampir saja dibunuh oleh mereka. Pada akhirnya dengan terpaksa Paul pun memberitahukan informasi tentang Okta lagi. Okta pun tak habis pikir dengan tingkah Paul. Pada akhirnya Okta pun mengancam Paul untuk segera pergi sebelum Okta akan menghajarnya. Setelah Paul pergi, Okta pun juga pergi menggunakan skuter. Dia pun sampai di sebuah rumah dan naik melewati jendela. Ternyata dia pergi menuju rumah kedua orang tuanya. Kein Unfall. Was für ein Unfall? Was suchst du? Tujuan Okta ke rumah orang tuanya adalah untuk beristirahat sebentar dan mengobati luka yang ada di perutnya. Dan sekarang Okta masih memiliki waktu 15 menit. Setelah dia mengobati lukanya, dia pun istirahat sebentar. Di sela-sela istirahatnya itu, Paul menelponnya untuk menyampaikan bahwa pertandingan yang dicurangi itu semua adalah idenya. Karena Paul ingin cepat mendapatkan uang. Tut mir so leid, Mann, echt. Niemals mitgekriegt, dass Namun di balik perkataan Paul ada Chino yang mengancamnya dengan todongan pistol tanpa diketahui oleh Okta. Ja. Wo bist du gerade? Dan dari sini saya pun agak sedikit bingung apakah Paul berkata jujur atau hanya karena takut dibunuh oleh Chino. Oke lanjut, setelah itu Paul pun menanyakan keberadaan Okta, namun Okta tak mau memberitahukannya. Pada akhirnya Paul pun memutuskan sambungan teleponnya. Dari sini Okta pun mulai curiga dengan Paul. Setelah itu yang sedari tadi ayah Okta memendam sesuatu seperti ada yang ingin dia sampaikan. Pada akhirnya waktunya pun tepat. Ayahnya pun menyampaikan dengan hati yang marah bercampur sayang bahwa Okta takut kehilangan seseorang, namun dia menyia-nyiakan orang yang dia sayangi. Namun itu juga bukan kesalahan Okta, melainkan kehidupan yang membuat mereka seperti ini. Setelah mendengarkan ucapan yang bijak dari ayahnya, hati Okta pun terpukul dan sedikit mengeluarkan air mata. Dan dia pun beranjak dari istirahatnya untuk segera pergi menemui Leonie. Okta pun lagi-lagi keluar lewat jendela. Setelah itu, dia juga menghubungi Paul kembali untuk memberitahukan bahwa dia akan pergi ke tempat penampungan hewan dan sebentar lagi dia akan sampai. Begitu pula dengan Paul, dia akan menuju ke tempat tersebut. Dan Okta pun memiliki rencana menjebak mereka dan mulai menghubungi Rico untuk memberitahukan keberadaan Chino. Karena Rico dan anak buahnya juga sedang mengincar Chino. Dia pun bertanya kepada Rico apa jaminannya agar anak buah Chino tak mengejarnya juga. Akan tetapi Rico tak menanggapi pertanyaan Okta karena Okta kabur dari pertarungan dan yang mereka butuhkan hanyalah Chino. Pada akhirnya Okta pun memberitahukan kepada Rico soal pertarungannya yang dicurangi. Di saat dia mendengar hal itu, Rico pun siap membantunya dan meminta alamat Chino.
Okta pun mengatakan nanti dia akan mengirimkan alamatnya. Setelah itu, Okta pun ternyata sedang menuju ke tempat penampungan hewan untuk mengambil pesanan kucingnya. Namun ternyata tempat tersebut sudah tutup dan penjaganya tak mau membukakan pintu dan meminta Okta agar kembali esok hari. Setelah tak diizinkan masuk oleh si penjaga tersebut, Okta pun menelpon Rico untuk membicarakan tempat mereka akan berhadapan dengan Chino, yaitu Jalan Donau nomor 8, tempat penampungan hewan Neukölln. Dan Rico pun menghimbau agar nanti tak ada pihak kepolisian yang ikut campur. Setelah Okta memutuskan sambungan telepon dengan Rico, dia pun masuk dengan paksa dan mulai menendang pintu tersebut sampai terbuka, sambil menghubungi pihak kepolisian dengan laporan tentang kejadian tabrakan mobil polisi, dan dia mengetahui siapa yang menabraknya. Dia pun memberitahukan kepada pihak kepolisian Berlin alamat nanti Chino beserta Rico dan anak buahnya akan berhadapan, yaitu tempat penampungan hewan Neukölln, Jalan Donau nomor 8. Setelah itu dia pun melihat kucing yang dia pesan. Okta pun cukup senang dengan kucing yang lucu itu. Dia pun mulai mengambilnya untuk diberikan kepada Leonie. Okta pun menyuruh si penjaga tersebut untuk segera pergi dari tempat itu. Setelah itu, ketika Okta sudah ingin pergi dari tempat tersebut, ternyata anak buah Chino sudah sampai sambil menodongkan senjata kepada Paul, yang hal itu dilihat oleh Okta. Akhirnya Okta pun tak bisa pergi kemana-mana dan hanya bisa bersembunyi di tempat tersebut. Namun tak terduga ternyata Chino sudah menemukan Okta sambil mengancamnya dengan sebuah linggis dan menyuruh Okta untuk pergi bergabung dengan Paul. Di saat dia berjalan menuju ke Paul, Chino pun mulai menghantam kaki Okta dengan linggis tersebut sampai dia jongkok bersama Paul. Di saat Chino sedang mengomeli mereka berdua karena uang yang dia sudah pertaruhkan 500 miliar untuk Okta hangus begitu saja karena Okta kabur dari pertandingan. Dan apalagi ternyata uang yang Chino pertaruhkan masih meminjam dari Danica. Maka dari itu Danica menyuruh Rico beserta anak buahnya untuk mencarinya agar dapat membunuhnya. Namun di saat Chino sedang mengomeli mereka berdua, tiba-tiba dari arah lain ada yang menembaki mereka. Ternyata Rico beserta anak buahnya sudah berada di tempat tersebut. Mereka bertiga pun akhirnya masuk ke dalam ruangan untuk berlindung. Sedangkan anak buah Chino sedang beradu tembak dengan anak buah Rico. Di saat itu pula pihak kepolisian pun baru tiba di tempat tersebut. Akhirnya ketiga belah pihak pun akhirnya saling kontak senjata. Chino yang melihat itu pun tambah frustasi karena keadaannya semakin kacau. Pada akhirnya Chino pun menembak paha Paul dan bahunya. Ketika Okta dan Paul sedang terpojok, Kosi pun muncul untuk membantu mereka. Pada akhirnya perkelahian antara mereka bertiga pun tak bisa dielakkan lagi. Namun ternyata Chino cukup kuat untuk melawan mereka berdua. Di saat pertarungan mereka sedang berlangsung, ternyata waktu Okta sudah habis untuk menemui Leonie. Kosi dan Okta pun masih berusaha untuk mengalahkan Chino. Akan tetapi Chino masih cukup kuat untuk melawan mereka berdua. Sampai-sampai Kosi terjatuh ke lantai dasar hingga pingsan. Untungnya dia tak kenapa-napa. Setelah itu dia pun bangkit dan berusaha untuk naik ke lantai atas lagi. Setelah itu Okta berhasil menghajar Chino sampai babak belur. Namun di saat Chino mulai berdiri untuk menyerang Okta yang sedang lemas, ternyata Kosi berhasil naik dan mulai menghajar Chino kembali. Namun di saat Kosi dan Okta sedang merasa lemas, akan tetapi berbeda dengan Chino, dia masih berdiri ingin memukul Kosi. Namun di saat yang tepat Paul muncul sambil mengeluarkan tembakan untuk mengancam Chino. Pada akhirnya Chino pun kabur untuk menyelamatkan dirinya agar dia tidak mati sia-sia di tangan Paul karena dia masih memiliki hutang yang sangat banyak. Setelah itu Kosi pun pergi membantu Paul untuk bangkit. Setelah mereka bertiga berkumpul, Paul meminta maaf dan Okta pun memaafkannya. Sebelum mereka berpisah, Kosi pun menghimbau Okta untuk mengikutinya agar lukanya dapat diobati.
Namun Okta menolaknya karena dia harus segera menemui Leonie. Karena waktu yang dijanjikan telah lewat, yaitu jam 6:04. Setelah itu, di perjalanan, Okta pun ternyata berpapasan dengan Chino, dan pergulatan antara mereka berdua akan terjadi. Namun, belum diapa-apakan, malah Chino terjatuh pingsan. Akhirnya, perkelahian mereka pun tidak terjadi. Setelah itu, Okta pun mulai membersihkan wajahnya sebelum menemui Leonie. Pada akhirnya, dia pun telah sampai di depan rumah mantan istrinya. Ketika dia ingin mendekati rumah tersebut, yang terjadi adalah Okta pun mulai tak kuat lagi untuk berjalan dan mulai terbaring lemas. Hingga kucing hadiah untuk Leonie pun terlepas. Untung saja beberapa saat berbaring lemas di tempat tersebut, ternyata Leonie menghampiri Okta. Pada akhirnya, Okta beserta Leonie pun bersatu kembali dan sambil berpelukan dalam keadaan berbaring. Sedangkan kucing hadiah untuk Leonie ternyata ditemukan oleh mantan istrinya, yaitu Mina. Dan film pun berakhir dengan dipersatukannya ayah dan anak ini.